ke Danau Toba, Toba, oh Toba. Pemandangannya indah, oh indah. Pressure. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresikan diri. Inilah penyanyi No Ken Ken, nggak kaleng-kaleng. Yes, bener kan? Ini tuh kalau dengar suaranya Buti tuh udah langsung kayak, pengen buru-buru lihat beliau di atas panggung, nari lagi, bikin konser lagi ya Buti. Iya, amin. Amin tuh. Ini akan kita bicarakan kan? Nah, itu dia. Di mana lagi kalau bukan di Podcast Wonderful Indonesia? Semua ada di Indonesia aja. Yeay! Tentunya bersama dengan Mas Menteri kesayangan kita, Mas Menteri Sandiaga Uno. Selamat datang Bu Titi. Terima kasih udah diundang. Waduh, senang dong. Kita kan idola kita nih. Betul. Bu Titi DJ. Dari milenial, masa remaja milenium sampai semua ya. kolonial, dari milenial sampai kolonial. Tuh, karena Selalu tampil maksimal. Bapak dulu lulusan Kamus Bahasa Indonesia ya. Saya selalu punya bridging-bridging yang bikin kita tuh semakin semangat ya, Buti. Iya, Semoga makanya juga sebagai MC yang terpacu jadinya. terpacu saya, makanya nggak pulang-pulang. Pantun dulu dong, pantun. Makasih. Ke Pangandaran, tapi mau mampir ke Brastagi. Cakep. Semoga dunia hiburan bangkit lagi. Yeay! Makan ketoprak di Taman Mini. Cakep. Sambil nonton acara opera. Hai Neng Ayu dan Neng Titi. Yuk dukung Karisma Event Nusantara. Eventnya udah ada namanya nih ya. Sebentar lagi mau digaungkan di mata, telinga, dan hati masyarakat Indonesia. Berarti emang udah sepatutnya kita obrolin mengenai detail apa sih sebenarnya Karisma Event Nusantara ini. Makanya juga ada Buti yang nanti terlibat. Siapa sih yang nggak tahu Buti dari tahun 83. Terus booming lagi tahun 99 tuh semua lagunya. Ini aku satu-satu ya, kita satu-satu kontribusi lagu. Jangan berhenti. Salah dong. Salah. Buti mohon maaf nih, suara Buti kan di atas atap, aku digorong-gorong. Bukan salah itu, tapi kan itu jangan berhenti. Salah baik, aku pakai ralat ya. Jangan berhenti. Aku ganti nggak kuat. Bintang-bintang berikan cahayamu, bintang-bintang taburi aku malam ini. Bintang-bintang. Next Mas Menteri. Yang tadi aku nyanyi. Walaupun kau bukan titisan Dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Please, udah paling bener Buti aja yang nyanyi, aku nggak usah. Emang itu karisma seorang legend, diva, jadi nyatu di mana aja. Berarti pas sama Karisma Event Nusantara. Ya karena karisma ini kan maknanya kagum ya. Jadi kekaguman kita kepada Nusantara dan kerinduan kita terhadap event. Itu dia. Ya, banget. Tuh kan suara Rindunya hati. udah sampai ke ubun-ubun, sampai ke tulang sumsum. Wow. Sampai ke kolbu deh tuh ya, Buti ya. Tapi kalau ngobrol mengenai Karisma Event Nusantara ini dulu tuh kalau nggak salah namanya Calendar of Event, betul Mas? Betul. Nah sekarang kan jadi Karisma Event Nusantara. Kalau boleh kita lebih tahu lagi nih supaya masyarakat tuh jadi lebih ngeh. Ini nanti tuh meliputi apa aja dan sebenarnya tujuannya tuh apa sih? Kapan nanti akan regularly atau secara rutin dilaksanakan dan nanti di mana aja tempatnya, boleh diceritain nggak nih Mas Menteri? Jadi gini, kita udah setahun lebih ya menghadapi pandemi dan keterpurukan ekonomi. Tadi saya udah cerita dari total event hampir 97% mengalami penundaan dan 85% mengalami pembatalan. Nah, kita ingin membangkitkan semangat bahwa jika kita sudah melakukan protokol kesehatan dan mematuhi secara ketat dan disiplin,
melakukan testing yang diperluas, ditingkatkan, terus vaksinasi sekarang pelaku ekonomi kreatif ini semakin kita gencarkan, kita sudah mulai masuk ke level percaya diri, kami di Kemenparekraf untuk meluncing acara kita sendiri. Dulu-dulunya namanya Calendar of Events, dan menurut saya sih bagus-bagus saja, COE, Calendar of Events. Tapi ini usulan daripada tim dan saya yakin menjadi sangat esensial ya, bahwa kan karisma ini ada maknanya, itu kagum dan Nusantara itu sangat indah. Kita sudah sangat merindukan event. Nah, ini yang kita harapkan bisa melakukan satu kick off. Eventnya sendiri ini kita akan lakukan tanggal 10 April. Tapi yang kita harapkan ini akan menjadi gong kepada seluruh masyarakat di pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari event yang besar skala nasional ke event yang skala hitanan yang kecil atau panggung di RT, itu bisa mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan bisa mulai menggeliat kembali. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana kita beradaptasi, berinovasi dalam bingkai kolaborasi. Dari denger konsepnya aja udah pengen tahu, pengen lihat, pengen cepet-cepet, buru-buru, terlibat di dalamnya maupun menonton. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mengenai event gitu ya Mas, kita kan kadang-kadang kepikirannya itu cuma pengisi acara, terus yang membuat panggung, ataupun nanti yang misalnya terlibat di dalamnya dan segala macam, vendor-vendor, listrik, lampu, apa segala macam. Tapi kalau boleh kita tahu lagi, efek atau dampak untuk pariwisata dan ekonomi di sekitar daerah itu terjadi tuh apa sih Mas? Ya, kalau kita lihat kan penyelenggaraan event di daerah. Ini pertama, kita bisa membangkitkan jumlah wisatawan ke daerah tersebut. Kemarin saya bikin event di Danau Toba. Itu langsung terlihat jumlah kunjungan wisatawan itu meningkat. Jadi ada dampak yang baik bagi destinasi tersebut. Tentunya dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Yang kedua adalah ini yang banyak nggak melihat, bahwa setiap event itu melibatkan dari promotor, produser, sampai ke yang terbawah sekalipun. UKM itu hidup semua. Sehingga ada dampak secara langsung dan tidak langsung kepada ekonomi daerah yang sudah 1 tahun ini mati suri. Yang ketiga, dan ini yang sekarang kita lakukan dalam pendekatan big data. Kita ngumpulin nih data-data. Bagaimana sih event-event yang sekarang harus beradaptasi dengan keadaan pandemi ini bisa kita eksekusi. Jadi mulai dari peserta, pengunjung, masyarakat ini akan kita data dan kita akan minta pendapat mereka, bagaimana kita membangkitkan confidence mereka sehingga bisa menjadi bahan penyusunan strategi untuk pengembangan event dan pariwisata di daerah. Misalnya ini kita lihat, ternyata di Danau Toba bisa loh kayak gini. Kenapa nggak kita coba di Borobudur dengan penyesuaian kearifan lokal. Jadi ini yang kita lagi kerjakan sekarang. Lebih percaya juga bahwa kita udah bisa mulai bangkit nih ekonomi kreatifnya, dan juga mata internasional juga perlahan terbuka bahwa kalau misalnya semua udah dibuka lockdown-nya, Indonesia ini sangat amat menjaga kesehatan atau protokol kesehatan, tapi tetap bisa dikunjungi dari sisi wisatanya gitu ya Mas, dan menghidupkan si UKM-UKM yang di sekitar. Dan ini kesempatan sebetulnya bagi pelaku ekonomi kreatif anak-anak bangsa. Kan ini hampir bisa dipastikan untuk talenta-talenta dari luar negeri belum bisa masuk ke Indonesia ini karena memang belum terbuka perbatasan kita. Nah, jadi justru event-event ini yang bisa memberikan peluang kepada para pelaku ekonomi kreatif anak-anak bangsa. Nah, selama ini kan ada ketidakpastian, boleh nggak sih? Izinnya gimana nggak sih? Nah, kemarin kita diskusi sama Pak Presiden, selanjutnya saya tindak lanjuti dengan video conference di mana Pak Kapolri memberikan penjelasan. Saya juga menghadap Pak Doni Mornado dari Satgas COVID-19. Intinya, selama kita mematuhi protokol kesehatan, selama kita berkoordinasi dengan aparat setempat dan melihat angka COVID di wilayah tersebut, secara praktis
event itu bisa dilaksanakan. Pasti teman-teman 1 tahun ini dalam keadaan yang sangat Tidak pasti gitu ya Buti ya. Soalnya Mas dan Ayu, karena bukan hanya mereka yang berada di front line, misalnya kayak aku penyanyi atau musisi, tapi kan ada makeup artist di belakang kita, ada yang bikin Soundman, soundman, kru lampu, kru segala macam, itu kan juga mereka terpuruk juga gitu, mereka juga tiarap. Jadi pekerjaan kita tuh juga kena dampaknya semua gitu, kesian. ya, walaupun saya juga sempat nonton Mbak Titi ya di konser 7 Ruang, adaptasi dengan teknologi digital, virtual streaming dan lain sebagainya, tapi kan nggak sama sama event yang selama ini kita lakukan di panggung dan berinteraksi dengan audience. Audience participation itu kan sebetulnya salah satu dari roh penyelenggaraan event gitu loh. Energi kita tuh didapat dari penonton, audiens, dari penonton ya kan gitu. Dan kadang-kadang kalau virtual juga tidak bisa melibatkan banyak kru-kru yang tadinya bisa dilibatkan sebelumnya gitu kan, karena memang harus dipilih, dan juga virtual kan mungkin lebih kecil ya konteksnya. Terus bukan hanya musik modern aja, tapi juga ada musisi tradisional, pertunjukan-pertunjukan seni tari yang juga semuanya kolaps. Yang kita biasa kalau misalnya lihat di berbagai macam daerah, mereka mungkin tiap hari lewat, atau mungkin ada event hari-hari tertentu, turis pada nonton, sekarang lagi nggak ada. Nggak ada turis, mereka nggak bisa. Kayak di Bali kan ada tari sambutan menyambut turis tuh, gue bisa loh nari Bali. Amazing. Apa sih yang Buti nggak bisa? Semua bisa, nyanyi bisa, nari bisa. Aku insecure. Gitu, jadi mereka seniman-seniman tari juga gitu sih yang, ya kan, karena nggak ada wisatawan, nggak ada yang disambut gitu. Iya, dan makanya ini Harisma Event Nusantara ini hadir untuk sebagai pedoman dan juga contoh untuk benar teman-teman semua yang di segala lapisan masyarakat di pelosok manapun, ternyata bisa bikin acara asal ada step-stepnya loh, gini, asal mematuhi protokol kesehatan juga pasti pemerintah mendukung gitu ya. Tapi Buti kan udah 35 tahun lebih berkarir. 38 ya? 38 tahun. Udah keliling nggak cuma Sabang Merauke, balik lagi ke Sabang ke Merauke lagi, itu udah berkali-kali kan? Dunia kali. Kayak 2 tahun lagi 4 dekade. Ya kan 38. Paling kangen di mana dari seluruh provinsi kita? Rata-rata semua sih berkesan ya, karena ternyata Indonesia tuh ini bukan karena di acara ini ya, tapi kalau kita lagi mau mendarat gitu ke kota tujuan kita kan pasti akan melihat, pemandangannya itu kan luar biasa, rata-rata semuanya berkesan. Tapi memang wilayah Indonesia Timur tuh yang masih belum terjamah oleh kehidupan modern gitu, gila itu kalah deh, Hawaii kalah deh, beneran. Itu gunung-gunungnya, tebing-tebing di pinggir pantainya. Apalagi kan fans-fans kita, penggemar kita kan dari daerah kan juga banyak kan. Betul. Dengan adanya kita tidak ada show lagi ke daerah, mereka seperti kapan ya bisa ketemu lagi gitu. Silaturahminya jadi tervakum dulu gitu. Jadi tapi kalau untuk di masa pandemi ini, Buti udah sempat dong pasti berkolaborasi ataupun menyelenggarakan dan terlibat di acara yang kalau di masa pandemi virtual. Iya, beberapa musisi kan sempat bikin charity, nyanyi rame-rame. Ada tuh dari Andi Rianto, bikin dengan 18 penyanyi, Ade Govinda dengan berapa puluh penyanyi. Aku terlibat, Eros Jarot juga. Aku terlibat 3 proyek yang nyanyi bareng-bareng, hasilnya untuk charity gitu kan. Terus pernah juga bikin live streaming show gitu. Hidup kita dari situ sih. Lumayan lah gitu, walaupun mungkin ya tidak seperti, income-nya tidak seperti kalau kita show biasa, tapi paling enggak kerinduan penggemar terhadap kita masih bisa terobati, masih bisa lihat di streaming gitu, terus tetap bisa keluarin single, tetap bisa menghasilkan karya gitu. Itu sih yang penting supaya mereka juga bisa tetap mendengar karya-karya baru kita. Dan kalau ngomongin mengenai event atau acara, kan kita tuh Indonesia tuh punya acara yang rutin yang didatengin sama tamu-tamu internasional. Mungkin kan sekarang karena belum bisa ya Mas ya, kayak Java Jazz. Iya. Itu kan katanya nanti mau kembali digelar. Iya, Mbak Dewi kemarin udah kontak juga, dan tahun lalu itu ya alhamdulillah ya Java Jazz itu dilakukan seminggu sebelum COVID. Itu bener-bener di ujung tuh ya? Di ujung sekali. Nah, sekarang Mbak Dewi sudah dapat penjelasan
dia akan mempresentasikan kepada kita dan tentunya kita akan dukung. Karena ada adaptasinya pasti dengan situasi COVID ini, bagaimana mereka menghadirkan teknologi dan memastikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tadi ngomong mengenai tari-tarian ya. Kemarin kita di Uluwatu menginisiasi tari kecak salah satu yang pertama setelah COVID. Itu beradaptasi, mereka pakai masker. Maskernya tapi coklat dengan warna kulit. Jadi blend in. Nah, yang penarinya yang jadi Sinta dan Rahwana semuanya. Kalau Rahwana kan pakai topeng, tapi yang Rama dia pakai face shield gitu. Jadi memang ada adaptasi tersebut. Terus ya kasihan, saya tanya sudah berapa lama nggak Pak? Terima kasih sekali Bapak buat acara ini. Walaupun yang nonton cuman mungkin kita di Kemenparekraf dan beberapa asosiasi yang gabung nggak nyampe 20-25 orang. Tapi buat mereka tuh untuk perform itu sesuatu yang wah banget gitu loh. Jadi ini yang mudah-mudahan saya bisa bangkitkan semangat. I know it's not gonna enough. It's not gonna be cukup untuk dibandingkan dengan pre-COVID gitu. Tapi paling tidak ada semangat baru dan ada adaptasi, ada kolaborasi itu yang kita ingin hadirkan. Iya ya, kadang-kadang mungkin tidak melulu mengenai jadi sumber mata pencarian, tapi kadang-kadang untuk mengisi jiwa, panggilan jiwa ya kan. Self actualization-nya nggak bisa keluar karena lagi di masa di mana memang semuanya terutama di industri pariwisata, hiburan, ekonomi kreatif harus terhenti dulu gitu, vakum. Tiarap ya. Tiarap. Tapi kalau ngomongin mengenai si Karisma Event Nusantara ini sendiri gitu, boleh nggak sih dikasih bocoran nanti gimana launchingnya seperti apa? Jadi Karisma Event Nusantara ini insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 April 2021 dan akan ditayangkan melalui TV nasional. Jangan lupa nonton ya, karena she will perform. Aku nonton, aku pikir aku di sana. Masih bisa. Bisa kan? Kalau ada acara, aku tolong dilibatkan. Aku kan bagian dari ini loh, warisan budaya. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi satu penyemangat kita ya, bahwa di tengah COVID-19 yang meruntuhkan semua sektor kehidupan, apalagi di pariwisata dan ekonomi kreatif ini, paling tidak kita menghadirkan sesuatu yang mungkin mengobati sedikit dari kerinduan yang ya mungkin kalau saya melihat bahwa dampaknya ini menjadi salah satu yang membuka peluang untuk kita tetap berkreasi, tetap berproduksi walaupun di tengah-tengah situasi yang ya pandemi seperti ini. Jadi ibaratnya new normal versi menyelenggarakan event tuh gimana sih gitu. Jadi kita kasih contoh kepada seluruh pemirsa Indonesia supaya ini tuh kick off-nya loh ya, starting-nya di mana semua bisa mulai untuk memberanikan diri berkarya lagi seperti dulu pre-COVID atau sebelum COVID gitu kan ya. Sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi bahwa protokol kesehatan itu yang kayak gini loh. Yang kayak gini gitu loh, dan jangan lepas masker. Ini dalam keadaan pandemi yang belum selesai. Kita harus tetap ketat dan disiplin walaupun PPKM skala mikro ini sudah menunjukkan hasil, tapi it's too early to celebrate. Jangan sampai kita ya jumawa terus mulai lengah dan akhirnya kita mungkin bisa terserang gelombang selanjutnya dari COVID-19. Tapi kan dengan penyelenggaraan seperti event yang pemerintah sudah menginisiasi, paling tidak masyarakat, pemerintah sudah memulai, yuk kita sama-sama menangkap sinyal ini. Betul, jadi berarti sinyal udah dikasih sama pemerintah, dukungan juga udah pasti ada, jadi minimal atau lebih tepatnya masyarakat nih sudah bisa melihat contohnya nih kalau misalnya mau bikin acara tuh seperti apa gitu kan. Karena kan Indonesia terutama kan banyak banget kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, it's very wonderful. Dan katanya aku dengar-dengar bocoran, ada lagu nih yang diciptain sama Buti, ada wonderful-nya gitu katanya ya sih. Show off your colors. Gitu. Oke. Coba boleh dong Buti dibocorin. Salah satu bagiannya liriknya seperti ini. Yang ada di Pulau Bali, Maluku dan di Papua, juga yang di Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera, juga Jawa. Tunjukkanlah hey Indonesia, tunjukkan pada dunia.
udah bikin kita tuh pengen loh kayak terpanggil gitu rasanya. Kayak hey you wake up, ayo kita semua yuk. Kita sama-sama bareng-bareng tunjukkan lagi kepada dunia atau even bahkan ke sesama ya kan. Kalau Indonesia tuh dieksplor lagi loh. Udah insya Allah dengan protokol kesehatan yang berlaku, kita semua bisa saling bantu-membantu gitu sebagai turis di dalam negara, kita sendiri. Jadi nanti Buti sendiri atau rame-rame nanti? Nanti aku nyanyi lagu itu sama Sarah Fajira. Memang singlenya itu berdua sama Sarah Fajira. Oke. Gitu. Berarti itu kan temanya mengenai kebanggaan. Local pride, Indonesia Pride. Show off your color kan, tunjukkan warnamu. Karena warna Indonesia tuh banyak sekali. Warna-warni. Kalau dilihat kan Wonderful Indonesia ini warnanya juga berwarna-warni ya. Ada yang biru, merah, ungu, oranye, kuning. Jadi mudah-mudahan lagu ini justru menggambarkan keindonesiaan kita. Iya banget Mas. Jadi gini, ini sebenarnya extended version dari dulu lagu, saya pernah menciptakan lagu ini judulnya Ekspresi-Ekspresi. Terus dinyanyikan oleh trio Darajana namanya. Terus saya pikir aduh saya pengen nyanyiin lagi ya. Tapi ingin ada sentuhan Indonesia, terus ada lirik bahasa Inggrisnya, terus ingin mengambil penyanyi muda berkolaborasi. Akhirnya berduet lah sama Sarah Fajira yang musiknya dibikin oleh Eka Gustiwana, salah satu dari Weird Genius gitu. Karena iya, dia salah satu musisi muda yang sangat-sangat memperhatikan musik tradisional Indonesia. Indonesia banget. Iya, Indonesia gitu banget. Tapi sangat-sangat kekinian. Iya, modern. Kekinian dan modern. Beatnya. Iya, Itu gitu. Wonderful Indonesia banget sih. Benar. Jadi akhirnya bikinlah ini Show of Colors dengan versi baru. Kayaknya ini saat yang tepat buat teman-teman di seluruh pelosok negeri kita buat mulai yakin kembali kalau sebentar lagi pemerintah akan mensupport kita semua bahwa event akan kembali hidup. Yeay, event Nusantara. Jadi percaya. I think itu juga harus di-highlight. Percaya. To lead is to give example ya. Jadi pemerintah harus memberikan contoh bagaimana sih event ini dilakukan ya dengan protokol kesehatan yang mengatur. Nanti Mbak Titi sebagai salah satu performer di sana pre-eventnya seperti apa, penontonnya juga seperti apa, semua krunya seperti apa, bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak terkait Satgas COVID-19, Kemenkes, Pemda, kepolisian dan lain sebagainya. Jadi gini kita akan berikan gimana sistem registrasinya, screeningnya, jadi bagaimana dicek vaksinasinya, dicek juga dari segi testing, tracing, dan treatment, protokolnya juga dipastikan, sterilisasi venue. Nah on eventnya gimana akses masuk venue-nya, sistem antreannya, gimana ketertibannya, gimana jaga social distancing, tempat cuci tangannya di mana, cek temperature-nya di mana, hand sanitizer ditaruh di mana, termasuk ke WC juga. Kalau misalnya ke WC jangan berkerumun di WC, jangan ngerumpi di WC. Post eventnya ini juga penting, engagement-nya seperti apa. Mereka menceritakan pengalaman mereka, terus apa yang bisa kita perbaiki, apa yang kita bisa lakukan improvement, dan pemantauan kesehatan pasca event juga. Dan saya yakin kalau kita terapkan protokol kesehatan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability, nanti ada rasa aman dan nyaman, confidence-nya akan meningkat. Sehingga akhirnya para penyelenggara, performer, dan yang nonton juga semakin percaya bahwa yuk kita memulai sesuatu dengan adaptasi di kebiasaan baru ini. Nah itu, emang kadang-kadang kalau dicontohin atau diberikan buku panduan tuh ribet ya, bacanya tuh ribet kayaknya. Tapi kalau dikasih contoh berupa tontonan yang gini loh, ini pre-event, kalau ibaratnya kan ini kita kayak lagi melakukan penyuluhan, tapi dikemas dalam bentuk acara. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen bikin acara, ini kayak gini, pre-eventnya dipastiin kayak gini, pas on event kayak gimana, biar terjaga CHSE sampai nanti post event juga harus seperti apa. Jadi ini bener-bener menurut aku sih ilmu ya, nggak cuma sekedar event, tapi juga ilmu buat teman-teman untuk kembali bangkit melaksanakan event lagi, kecil besar sifatnya, mau sifat kekeluargaan kayak kitanan gitu kan lumayan gitu. Itu kembali bangkit. Agustusan. Karnaval. Iya kan? Ya betul, tapi balik lagi sesuai dengan yang sudah di protokol kesehatan yang ditentuin sama pemerintahan gitu kan ya. Baik, nah kalau misalnya nih ngomongin mengenai eventnya kan udah nih, kalau target penonton gimana nih Mas? Kita di on location ya pasti menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi justru banyaknya makanya kita lakukan
melalui live TV nasional itu kita ingin menjangkau sebanyak mungkin. Harapan, semangat dan motivasi ini yang sebetulnya ingin saya bangkitkan, karena saya khawatir setelah 1 tahun ini teman-teman berhenti berkarya, berhenti berekspresi, sedangkan pelaku seni, pelaku ekonomi kreatif ini kan Banyak banget. iya, harus menjadi identitas bangsa. Dan kalau mereka berhenti berkarya, berhenti berekspresi, itu yang nanti akan dampaknya 5-10 tahun ke depan. Kayaknya yang buat Indonesia indah, unik, cantik itu ya itu kekayaan yang nggak dipunyain negara lain ya gitu kan. Iya. Yang bikin orang tuh pengen bolak-balik turis mancanegara kembali lagi ke Indonesia karena warna-warna yang dipunyai di setiap provinsi atau daerah tuh beda-beda dan semua memiliki keeksotisannya masing-masing gitu kan. Saya ingin memberikan contoh ya. Di tahun 1930, Hollywood setelah Great Depression, ada depresi hebat ekonomi, setelah dimulai dengan flu Spanyol di tahun 1920, terus ada depresi hebat, ekonomi terpuruk. Hollywood lah yang memulai dengan narasi-narasi yang membawa optimisme. Dia buat film, harganya dia rendahin, para pelaku ekonomi kreatifnya sama-sama bergandengan tangan untuk membangkitkan semangat masyarakat di Amerika. Akhirnya 80 juta orang waktu itu datang ke bioskop berbondong-bondong untuk mendapatkan konten-konten yang membangkitkan semangat. Akhirnya bukan hanya ekonomi yang bangkit, tapi juga kualitas daripada produk-produk ekonomi kreatif, film-film justru meningkat di saat itu. Wow, berarti ini bisa jadi opportunity besar juga buat kita semua ya Mas ya. Untuk selain membangkitkan spirit, tapi kualitas ternyata juga tanpa disadari naik karena semuanya pengen memberikan yang terbaik untuk para penontonnya. Iya, bagaimana caranya semenarik mungkin ya kan? Benar. Dan yang pasti kan ini di Karisma Event Nusantara ini kan pasti juga mempunyai tujuan yang sama kan ya Mas, pengen menampilkan semua yang terbaik. Nanti begitu udah selesai launching, ada target nggak sih Mas? Kan Mas pasti udah sering ngobrol sama teman-teman asosiasi gitu. Mungkin tidak bisa sama kayak pre-COVID kali jumlah event yang ada di negara ini. Tapi ada nggak sih target dari Mas Menteri? Pertama-tama kan kalau lihat tahun 2020 itu terpuruk banget. Kita di tahun 2019 kunjungan wisatawan mancanegara itu 12 juta lebih. Terus tahun 2020 jeblok, hampir 75%, 3,5 juta. Dan keadaan ekonomi kita kontraksi. Bali minus 9%, nggak pernah terjadi Bali. Di bom Bali 1, bom Bali 2 tidak pernah mengalami kesulitan seperti ini. Nah, saya ingin kita sekarang mulai melakukan reposisi. Selama ini kita mencari dari segi kuantitas. Sekarang kita mengejar kualitas dan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Jadi yuk kita atur tatanannya. Sekarang kita akan melihat beberapa destinasi yang prioritas dan event-event berskala internasional, tapi dilakukan oleh semuanya pendukungnya dari talenta-talenta Nusantara. Nah, Karisma Event Nusantara ini saya berharap nanti akan mulai berkembang. Jebret Bangka Belitung, Borobudur, Danau Toba. Ini nanti akan ada letupan-letupan di mana semangat kita meningkat, dan di tahun 2022 kan kita akan jadi host. G20 kita akan jadi host. Terus MotoGP mau datang ke MXGP, dan beberapa event-event skala dunia akan mulai masuk. Satu saat nanti mungkin 2025 atau 2030 pariwisata dan ekonomi kreatif itu bisa menyumbang antara 10-12% kontribusinya ke PDB kita, ke ekonomi kita. Sekarang ini masih 4-5%. Jadi ini kita targetnya kita mau naikkan lagi, lipat kali 2 untuk sehingga ya kan kalau pasarnya besar juga pelaku ekonomi kreatifnya juga akan meningkat. Setuju. Berarti Mas Menteri kan udah punya banyak schedule ya untuk event-event ke depan. Bisa kali kita dilibatin lagi ya. Oh iya. Masuk Pak Eko lagi. Ya. Selalu melihat opportunity. Iya, ini harus selalu jeli melihat peluang. benar. Harus direbut. Jangan pernah disia-siain. Cinta jangan boleh disia-siain. Apalagi peluang bisnis. Oke, masuk Pak Eko ya. Buti ini kan sebagai pelaku seni, darah daging juga udah di seni, ekonomi kreatif juga sudah dikuasai. Ini mumpung depan Mas Menteri langsung nih, ada nggak yang pengen disampaikan? Entah keinginan atau suara hati seorang pelaku ekonomi kreatif
yaitu seniman atau mungkin pengen curhat atau pengen diramal, terserah Buti. Apa aja. Sebenarnya sedikit banyak juga udah dijelasin sama Mas Menteri tadi ya, bagaimana nanti akan ada rencana-rencana ke depan gitu. Nah, mungkin apa yang saya mau sampaikan di sini mewakili teman-teman musisi lain, teman-teman penyanyi lain, ya semoga kita bisa lagi mengadakan pertunjukan musik dengan melibatkan audiens, tapi tentunya dengan prokes dan protokol kesehatan yang ketat. Dari kita juga, dari penonton juga, dari event organizer-nya juga gitu. Mudah-mudahan itu semua bisa terwujud supaya kita juga bisa bisa kembali merasakan nyanyi di atas panggung, bertemu dengan penggemar kita, karena kan biar bagaimanapun itu bukan hanya mata pencaharian, tapi itu juga adalah sebuah kalau buat saya sih kayak hidup kita di situ gitu. Hidup kita di situ. Jadi kita semua sangat berharap bisa kembali seperti itu. Dan kalau pribadi kan konser udah ada, udah pernah ya bikin album dan segala macam, tapi saya ingin sekali gitu ya, keinginan saya yang di tahun 2019 ingin diwujudkan di 2020 adalah mengadakan tour tapi yang bersifat intimate gitu di kota-kota kecil di Indonesia. Jadi bukan di kota besar, tapi di kota kecil. Karena kalau di kota besar kan kita udah sering lah ketemu, ada event, banyak event. Tapi penggemar-penggemar saya di kota kecil tuh, ayo dong ke kota kita gitu, pengen banget itu bisa terwujud. Tapi akhirnya tertunda dulu. Nah, mudah-mudahan dengan rencana dari Mas Menteri untuk diletupkan di Bangka Belitung, diletupkan di Jogja, diletupkan di mana, mudah-mudahan Show of Colors bisa terkecipratan untuk bisa meletup di sana sini gitu. Ini cocok banget karena kita punya 244 desa wisata kan di seluruh Indonesia, dan desa ini fenomenal. Cantik-cantik banget. Ada yang namanya Nepal Van Java di Magelang. Oh iya, iya. Itu kalau kita ke sana tuh wah gitu, pemandangannya betul-betul indah. Nah, ini mungkin bisa dipadukan, Mbak Titi. Jadi kita memang ada kota-kota lapis ketiga, kan ada 514 kabupaten dan kota. Ada kota lapis ke-1, ke-2, ke-3. Tapi ini desa-desa wisata luar biasa potensinya. Iya, melibatkan seniman lokal di sana, ya kan? Di masa-masa pandemi kayak gini, memang pasti kita tuh spiritnya jadi down, jadi ngedrop. Tapi kita juga tetap harus semangat dan melihat opportunity di segala sisi kehidupan gitu. Pokoknya jangan patah semangat, jangan putus harapan. Gitu. Benar, makanya kita sekarang itu yang tuh, penting. jangan patah semangat, jangan putus harapan. Iya. Jangan patah semangat, jangan putus harapan. Putusin mantan. Oke. Nggak biar masuk ke anak milenial. Oke ya. Oke. Hey, tapi ini tuh pembicaraannya tuh wonderful banget ya nggak sih? Kayak box yang ada di situ. Yes. Selalu ada kejutan di Wonderful. Ada apa nih? Dalam boxnya ada apa sih? Wonderful box. Wonderful box. Mbak Ayu. Seperti biasa aku kuncennya. Oke. Baru 2 episode ya, mau gak ratusan ya. Aku harus membuka sesuatu di sini. Ini adalah surprise buat semua yang ada di sini. Aku baca ya. Oke, wow. Wonderful box. Challenge-nya, jadi nanti akan diambil satu gambar untuk masing-masing yang ada di sini dan ciptakan lagu versi masing-masing dari gambar tersebut. Oh wow, jeng tuh kan? Gimana nggak wonderful tiba-tiba di sini Mas Menteri dan juga Buti udah pegang masing-masing gambarnya. Nah ini coba ya kita cek dulu, masih hafal nggak sih gambarnya? Buti itu gambar apa sih? Ini aku belum pernah kesini, Labuan Bajo. Pengen banget. Bikin event di situ. Iya. Itu bagus banget di sana aku denger-dengar. Oh, bagus belum kesana. banget. Bucket list aku nih, salah satu bucket list. Salah satu bucket listnya Buti. Pas banget kalau gitu gambarnya dipegang Buti. Silakan ditatap-tatap dulu karena Buti harus bikin lagu dari gambar itu. Oke. Sementara Mas Menteri gambar apa? Daerah mana? Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba. Itu bagus banget. Mas Menteri udah pernah kesana dong pasti? Oh sudah. Aku sudah punya marga dari Kabupaten Dairi. Oh iya. Sandi Uno Kuda Diri. Oh gitu? Wow, keren loh. Wonderful. Coba Mas Menteri ditatap-tatap. Udah dapet marga tapi harus bikin lagu tetap. Oke. Oh kalau Ayu dapat apa? Mbak Ayu. Coba lihat. Ada ya ampun, kemana aja? Tadi aku nggak dapet lah.
Oke, Borobudur tapi cantik banget ini ya. Tapi jujur ya, kita tuh kalau abis lihat yang indah-indah, mau tempat wisata, mau konser, mau apapun yang indah di mata, denger di suara tuh enak, itu bikin jiwa tuh lebih termotivasi loh. Makanya nonton nanti Karisma Event Nusantara. Sambil mikir. Masuk Pak Eko. Oke, Buti kayaknya udah siap nih dengan lagunya. Oke ya. Silakan. Engkau mimpiku, kau tujuanku, Labuan Bajo, tunggu aku di situ. Pressure, no pressure. Enggak, depresi. Enggak, tenang. Buti kan emang sering nyiptain lagu, suara udah cakep. Emang beliau terlihat untuk begitu. Buti nggak sekalian? Oke, sebelum beranjak ke pantun tuh di mana-mana closingan. Kita dengar dari Mas Menteri dulu. Oke, ini adaptasi dari lagu tradisional. Ke Danau Toba, Toba, oh Toba, pemandangannya indah, oh indah. Ke Danau Toba, 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 ke Danau Toba, Toba. Pressure! Oke. Yang lucu-lucu aja. Iyalah pasti. Borobudur, rindu aku di sana, rindu aku menggema, baiknya aku nggak usah nyanyi. Astagfirullahaladzim. Ada kok aku nanti aku bikin jogetannya aja ya. Tapi ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh adalah anak-anak bangsa yang memang sangat menikmati keindahan alamnya, keindahan kebudayaan yang kita punya. Dan kita memang kaya ya, literally kaya dari, lihat dong dari pemandangan-pemandangannya aja tuh beda-beda. Aku kan pernah ke Swiss, terus ke New Zealand. Ini nggak kalah loh. Danau Toba ini menurut dari skala keindahan alam dan keindahan budayanya, nature dan culture-nya sih world class menurut saya. Dan besar loh Danau Toba tuh. Besar. Jadi kalau kita ngomong danau itu kadang-kadang misleading. Kita pikir danau yang ini kayak Pulau Samosirnya aja jauh lebih besar dari Singapura. Wow. Pulau yang di tengah itu jauh lebih besar dari Singapura. Di pinggir-pinggirnya bisa ada penginapan. Atau memang sudah ada? Sudah ada. Cantik sekali. Aku belum pernah ke sana. Bisa kali sama tim Kemenparekraf. Bisa banget. Masuk lagi Pak Eko. Kan? Pokoknya paket, ada Ayu, ada Titi. Nah, kan? Tenang Putri. Oke, ini karena seru-seruannya udah sangat membuat kita tuh lebih bahagia lagi dan lebih pede untuk nantinya bakal bisa memajukan ekonomi kreatif di Indonesia kita. Kalau ngomongin mengenai kenaikan angka wisatawan yang diharapkan di masa new normal seperti ini dengan segala macam peraturannya dan juga izin-izinnya, berapa sih Mas Menteri kalau kita ngomongin angka atau mungkin gambaran besarnya aja deh? Jadi selama ini kita terpaku dengan kuantitas. Jadi kita ngelihat, wih Thailand udah 40 juta lebih, Malaysia udah 20 juta lebih. Kita ngejar ke sana gitu. Saya ingin reorientasi bahwa Indonesia ini punya keindahan alam yang sangat luar biasa, tapi kita jangan ngejar kuantitas. Kita kejar kualitas daripada produk-produk wisata kita dan event-event kita. Dan yang akan kita dapatkan adalah jumlah kunjungan mungkin yang lebih sedikit setelah pandemi ini kan akan lebih customized, personalized, localized, dan smaller in size. Jadi akan jauh lebih kecil jumlahnya, akan lebih personalized, akan lebih minat khusus, dan juga akan paling tidak jaraknya itu tidak terlalu jauh dari tempat kita tinggal. Nah, saya ngelihat harapannya agar kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif ini, termasuk juga event, bisa menyentuh antara 8-9% dari ekonomi kita. Sekarang masih 4-5%. Nah, ini PR besar. Kita butuh kolaborasi yang kolosal. Karisma Event Nusantara yang insya Allah kita launch tanggal 10 April ini merupakan pemicu dari gerak bersama kita yang
mudah-mudahan menjadi langkah awal mencapai perwujudan daripada ekonomi kreatif yang lebih berkelas dan tentunya yang lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sih kan emang benar, pas nih. Tapi bener loh, aku suka banget tadi kata-katanya kolaborasi kolosal. Artinya semua lapisan masyarakat harus sangat bahu-membahu untuk ya ini memajukan perekonomian kita dari sisi ekonomi kreatif, event besar dan juga tapi tetap kesehatannya dijaga supaya kita tetap meminimalisir angka COVID yang semoga alhamdulillah insya Allah bisa terus tertekan sampai hilang gitu ya Mas Menteri ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh, happy banget aku berbincang-bincang di podcast Wonderful Indonesia ini dan juga podcast Ruang Sandi nantinya akan hadir juga bisa kali ini ya rutin ya. Tanda tangan absen di bawah ya. Dapat kartu member ya bisa kali. Karena banyak ilmunya. Banyak ilmu, terus kita berbagi ilmu juga. Ini kan banyak faedah dan pahala. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Aku mau dong bikin pantun, dari tadi pada bikin pantun. Wow. Oke. Dunia tidak selebar daun kelor. Cakep. Buktikan, jangan hanya bicara. Asik. Dengerin lagu Show of Your Colors Asik. sambil keliling Nusantara. Agak jeda dikit ya. Jalan-jalan ke Mandalika. Jauh amat. Oke bang, abang. Dijawab loh, jadi kayak kuis kan. Nggak masalah. Oke, aku akan rubah ya. Jalan-jalan ke Pantai Sumba. Cakep. Enaknya sambil senyum ceria. Cakep. Kalau mau pariwisata dan ekonomi kita bertambah, Asik. kita selalu ingat Nusantara. Approve ya. Approve boleh ya. Oke, terima kasih banyak Putih. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Mbak Titi, sukses terus Mbak Titi, terus berkarya. Amin, terima kasih. I'm your big fan dan juga Mbak Ayu, kita selalu berdoa agar ekonomi kreatif ini bisa bangkit kembali dan kita bisa pulih dan titip tolong protokol kesehatannya dijaga secara ketat dan disiplin. Siap. Terima kasih Mas Menteri udah jadi ikon panutan kita selalu menjembatani kita juga dan menyemangati kita supaya kita bisa terus berkarya. Seluruh curahan hati kita stay inspiring. Oke. Sampai jumpa di podcast Wonderful Indonesia. Semua ada di Kita Indonesia tutup aja. dengan foto-foto. Foto-foto. Foto-foto.